Di tepi laut Aratu, Sunyi pernah singgah, lalu corong baja datang memecahnya tanpa lelah. Dentum jadi doa, asap jadi bahasa, dan hening pun terusir, tak pernah kembali ke rumah. Di ujung daratan Aratnasun, dekat laut Aratu yang asin dan tua, lahir sebuah benda yang tak sekadar besi, tapi hasrat yang dilas dan dibentuk, knalpot corong. Ia bukan sekadar pipa pembuangan, tapi penjajah sunyi yang datang tanpa undangan, menggedor telinga seperti badai memukul pelabuhan. Di tanah ini, apapun yang bising dianggap memikat, apapun yang memecah diam dianggap menarik. Knalpot corong lahir dari knalpot biasa, namun diubah menjadi mulut baja yang haus perhatian. Setiap dentumannya adalah pernyataan. Setiap semburan suaranya adalah bendera perang terhadap keheningan. Mereka yang memasangnya tidak sekadar memodifikasi motor. Mereka sedang memodifikasi lanskap batin kota, mengusir hening, menanam gaduh. Di jalan-jalan sempit yang berliku menuju kebisingan, suara itu memantul di dinding rumah, memantul di dada orang-orang yang ingin tidur, lalu kembali kepada pemiliknya sebagai kepuasan. Sebab bagi sebagian warga Aratnasun, mengganggu kesunyian adalah kemewahan, dan bising adalah parfum yang paling mahal. Di awalnya, knalpot corong hanyalah knalpot biasa, menempel patuh di motor-motor warga Aratnasun. Tapi di sebuah daerah dekat Laut Aratu, ia diangkat derajatnya, dipahat, dibentuk, dan dipanjangkan mulutnya hingga menyerupai corong kapal yang mabuk badai. Di tangan para penggiatnya, ia bukan lagi alat mekanis, tapi artefak gaya hidup. Bagi mereka, memodifikasi knalpot menjadi corong bukan soal fungsi, tapi soal status. Ia adalah pernyataan bahwa diam tidak punya kuasa di tanah ini. Menurut seorang penggiat knalpot corong, suatu kemutakhiran harus terdengar, bukan sekedar terlihat. Kalimat yang diucapkan dengan mata berbinar, seakan deru mesin adalah doa dan dentum knalpot adalah kitab suci. Di siang sekitar pesisir, suara knalpot corong merambat di udara seperti arus laut yang ganas, memukul jendela, membangunkan bayi, membuat anjing menggonggong tak tentu arah. Dan di sanalah pemiliknya merasa menjadi raja kecil yang menaklukkan kesunyian. Dan anehnya, mereka menyebutnya kebanggaan, seolah-olah memecah telinga tetangga, membuat anak menangis, atau memaksa orang terjaga di tengah malam adalah bentuk kontribusi pada peradaban. Di tanah yang haus akan ketenangan, mereka menuangkan gelombang bising dan menyebutnya kemajuan. Layaknya geroh yang memikat dengan kegaduhan, knalpot corong punya sihirnya sendiri, bising yang menghipnotis. Di Aratnasun, sebagian warga percaya bahwa memecah diam adalah tanda keberanian. Mereka menyebutnya rekreasi modern, sebuah istilah yang terdengar necis, padahal di baliknya hanya ada upaya memamerkan getar logam ke seluruh kampung. Dalam pandangan sosiolog Jean Baudrillard, di zaman modern, tanda lebih penting daripada fungsi. Dan knalpot corong adalah wujud paling telanjang dari gagasan itu. Suaranya bukan untuk mempercepat, tapi untuk didengar. Bising bukan untuk kebutuhan, tapi untuk identitas. Setiap geberan adalah undangan. Setiap ledakan knalpot adalah deklarasi. Ia berkata kepada dunia, "Aku ada, dan kau akan tahu aku ada, bahkan jika kau tak mau." Seperti kembang api yang dinyalakan di siang bolong, knalpot corong tidak peduli siapa yang terganggu. Yang penting ia berkilau di telinga sendiri. Namun, keberadaan yang diukir dengan memaksa orang lain mendengar bukanlah keberadaan yang kuat, melainkan rapuh. Karena jika bising adalah satu-satunya cara untuk diakui, maka diam akan menjadi penghapus yang paling memalukan. Dan saat suatu hari knalpot corong berhenti, hanya sunyi yang akan menjawab. Bukan tepuk tangan, bukan hormat. Hanya ingatan samar tentang bising knalpot yang pernah berteriak di tengah tidur orang banyak. Di dunia knalpot corong, ukuran adalah takdir. Semakin lebar mulutnya, semakin tinggi kasta pemiliknya. Corong yang besar dianggap puncak evolusi, bukan karena fungsinya, tapi karena prestis gaduh yang memeluknya. Mereka yang memiliki corong raksasa melaju seperti kapal perang di jalan kampung. Suaranya membelah udara, meninggalkan jejak getar yang memanjang di dada pendengarnya. Menurut Thorstein Veblen, konsumsi yang mencolok adalah cara orang menunjukkan statusnya. Dan di Aratnasun, corong baja yang membentang itu adalah mahkota. Ia tidak menambah kecepatan, tapi menambah tatapan. Tidak mempermudah perjalanan, tapi mempersulit keheningan. Corong besar adalah trofi yang dipamerkan di setiap tikungan.
Ia berkata tanpa kata, "Aku lebih mutakhir darimu, karena suaraku lebih besar dari hidupmu." Dan dalam gema yang berulang, kesunyian semakin terkikis, seperti tebing yang digerus ombak yang tak pernah lelah. Ironisnya, tak ada yang bertanya apakah kasta itu dibangun di atas kualitas atau sekedar kebisingan. Mereka mengira lebar corong adalah ukuran kemajuan, padahal ia hanya penggaris untuk mengukur seberapa jauh mereka rela mengorbankan ketenangan bersama demi gengsi pribadi. Dan jika kemutakhiran diukur dari seberapa besar sesuatu mengganggu, maka masa depan hanya akan menjadi panggung bagi mereka yang paling nyaring, bukan mereka yang paling berarti. Bagi komunitas knalpot corong, bising bukan untuk disimpan, ia harus diarak. Konvoi menjadi ritual wajib, motor-motor berderet seperti pasukan kecil yang bersumpah setia pada kebisingan. Mereka melaju pelan, tapi suaranya menyalip waktu, menggeber-geber gas di persimpangan, di depan warung, di jalan sempit, seakan setiap detik adalah panggung. Dalam pandangan Erving Goffman, hidup adalah serangkaian pertunjukan, dan kita semua adalah aktor. Dan di sini, knalpot corong adalah kostum yang paling mencolok. Mereka tidak sedang berkendara menuju tempat tertentu, mereka sedang menuju pengakuan. Konvoi itu seperti arak-arakan perayaan tanpa alasan. Anak-anak menutup telinga. Orang tua mengeluh, tapi tatapan tetap dilempar ke arah rombongan itu. Dan bagi para penggiatnya, itu cukup. Sebab di Arat Nasun, sorotan mata, entah kagum atau kesal, tetaplah sorotan. Dan sorotan adalah bahan bakar yang lebih memabukkan daripada bensin itu sendiri. Yang tragis, mereka tak sadar bahwa sorotan itu seringkali bukan kekaguman, melainkan penilaian diam-diam bahwa seseorang telah mengubah jalanan menjadi panggung ego. Mereka memaksa seluruh kampung menjadi penonton, tanpa tiket, tanpa pilihan, dan tanpa jeda. Jika setiap detik harus menjadi pertunjukan, mungkin yang hilang bukan hanya kesunyian, tapi juga kemampuan mereka untuk hadir tanpa harus memamerkan diri. Bagi sebagian penggiat knalpot corong, suara saja belum cukup, ia harus punya visual. Lalu lahirlah atraksi itu. Semburan api dari mulut knalpot, seperti naga besi yang lapar malam. Tak ada fungsi praktis di sana, hanya teater mekanis yang menggabungkan bau bensin terbakar dengan kilatan oranye yang membelah gelap. Dalam pandangan Marshall McLuhan, media adalah perpanjangan indera manusia. Knalpot corong yang memuntahkan api adalah perpanjangan ego. Ia memberi mata sesuatu untuk ditatap, memberi telinga sesuatu untuk diingat. Bahayanya jelas, tapi bagi pelakunya, risiko hanyalah rempah yang memperkuat cerita. Orang-orang berkumpul, ponsel terangkat, rekaman diambil. Api itu, meski hanya beberapa detik, menjadi abadi di layar-layar kecil. Dan di saat itu, pemilik motor merasa dirinya bukan sekedar pengendara. Ia adalah sutradara, bintang utama, sekaligus penulis skenario di panggung jalanan. Namun, kebesaran yang hanya hidup di layar sering mati lebih cepat dari api yang mereka banggakan. Sorak-sorai penonton tak pernah cukup mengisi ruang yang sunyi setelah tontonan usai. Dan ketika nyala itu padam, yang tertinggal hanyalah bau asap yang menusuk dan tatapan orang-orang yang mulai sadar bahwa mereka rela mempertaruhkan keselamatan demi membakar sesaat rasa ingin diakui. Di dalam komunitas knalpot corong, ada hierarki tak tertulis, dan di puncaknya duduk mereka yang mampu memuntahkan api terbesar. Semburan itu adalah mahkota, bukan dari emas, tapi dari kilat bensin yang terbakar. Semakin besar apinya, semakin tinggi gengsi yang disematkan. Di siang-siang pelosok Arat Nasun, terang hanya menjadi kanvas bagi cahaya itu. Dalam pikiran Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan memaksakan kehendak meski menghadapi perlawanan. Api dari knalpot adalah bentuk kekuasaan yang sama. Ia memaksa mata untuk menatap, memaksa telinga untuk mengakui, memaksa lingkungan untuk menerima bahwa kebisingan adalah hukum yang berlaku di sana. Sang raja tidak memerintah dengan kata-kata, tapi dengan dentum dan nyala. Setiap kali api itu mekar, ia sedang menandai wilayahnya, seperti binatang purba yang mengaum di tengah hutan. Dan bagi pengikutnya, momen itu adalah wahyu, bukti bahwa dalam dunia yang diatur oleh suara, yang paling bisinglah yang paling berdaulat. Ironisnya, mahkota itu rapuh. Ia hanya bersinar ketika bensin dan api masih ada. Begitu bahan bakar habis, raja kembali menjadi orang biasa yang bergantung pada tepuk tangan sementara.
Kekuasaan yang lahir dari bising dan nyala seperti ini tak pernah membangun, hanya menggerus. Ia menukar rasa hormat dengan rasa terganggu, dan menukar ingatan indah kampung dengan jejak asap yang pekat. Sebagian warga Aratnasun tumbuh dengan keyakinan bahwa sunyi adalah kekosongan yang berbahaya. Bagi mereka, bising adalah tanda kehidupan dan kebisingan adalah bentuk kemakmuran. Dari pesta groh hingga arak-arakan knalpot corong, satu benang merah selalu tampak, menistakan kesunyian yang damai. Dalam pandangan Georg Simmel, kota memaksa kita mengembangkan lapisan pelindung terhadap rangsangan berlebihan. Tapi di Aratnasun, justru rangsangan itulah yang dicari. Suara bukan hanya latar belakang, ia adalah inti dari perayaan diri. Di pasar, di lapangan, di gang sempit, semua menjadi ruang gema. Dan knalpot corong hanyalah satu dari banyak instrumen yang dimainkan dalam orkestra besar itu. Sunyi, jika datang, segera diusir, diganti dengan deru yang gaduh, tawa keras, dan dentum yang memanjangkan hari. Sebab di sini, diam bukanlah kedamaian, diam adalah kehilangan. Namun, keyakinan itu seperti rumah tanpa pintu. Semua suara dibiarkan masuk, tapi tak ada ruang untuk pulang. Mereka lupa bahwa sunyi bukan musuh, melainkan tanah tempat suara bisa berakar. Tanpa jeda, kebisingan kehilangan makna, menjadi sekedar riuh yang mengikis pendengaran dan menumpulkan rasa. Ironisnya, di tengah perayaan tanpa henti, justru kehidupan pelan-pelan kehilangan nadanya. Knalpot corong bukan lagi sekedar benda, ia sudah menjadi semacam roh mekanis yang mengalir di arteri Aratnasun. Dari pesisir Laut Aratu hingga jantung kota, ia hadir sebagai penjajah sunyi yang menetap. Suaranya menjadi tanda arah, dentumannya menjadi jam yang mengatur malam, dan apinya menjadi mercusuar kecil bagi mereka yang haus pengakuan. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, simbol adalah senjata dalam perebutan legitimasi. Di sini, knalpot corong adalah simbol itu, legitimasi untuk menguasai ruang, bukan dengan kepemilikan tanah, tapi dengan memonopoli udara yang dihirup bersama. Ia terus muncul di gelanggang kecil, konvoi besar, atau sekedar di jalanan kosong yang dibelah motor tunggal. Bahkan ketika tak ada penonton, pemiliknya tetap memacu dan menggeber, seolah ingin memastikan bahwa sunyi tidak pernah punya kesempatan untuk tumbuh kembali. Dan disitulah paradoksnya, mereka memerangi kekosongan, tapi pada akhirnya justru menciptakan kehampaan yang lebih sunyi dari sunyi itu sendiri. Sebab apa? Artinya menguasai udara jika yang tertinggal hanyalah dengung yang mengendap di telinga orang lain. Mereka mengira sedang menulis sejarah di jalanan, padahal yang tercatat hanyalah keluhan yang dibisikkan di ruang-ruang tidur. Kekuasaan seperti ini tak meninggalkan warisan selain debu knalpot dan gema yang perlahan dilupakan, bahkan oleh mereka yang pernah mengusungnya. Pada akhirnya, knalpot corong bukan sekedar logam yang berteriak. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah sebuah masyarakat yang takut pada diam, lalu menukar kesunyian dengan dentum keramaian, menukar kedamaian dengan tepuk tangan sesaat. Mereka menolak hening seperti menolak kematian, seolah bising dapat menunda larutnya waktu. Simbol rekursif itu kembali, penjajah sunyi. Ia muncul di setiap segmen hidup Aratnasun, dari groh yang mencekik di siang dan malam, hingga corong baja yang memukul udara sampai telinga. Dan setiap kali knalpot corong muncul, beberapa warga bertanya, apakah ini kemajuan atau sekedar pelarian yang disepuh kilau keramaian? Dalam pandangan Zygmunt Bauman, kebebasan tanpa kendali hanyalah bentuk lain dari kehancuran. Dentum knalpot corong adalah kebebasan yang liar, menguasai ruang tanpa memberi tempat bagi yang lain. Dan di titik ini, kita mengerti sesuatu yang pahit. Kadang, untuk mempertahankan diri, mereka memilih merusak sekitar. Namun, kesadaran itu datang telat. Suara sudah terlanjur menggulung, api sudah terlanjur membakar, dan sunyi sudah terlanjur diasingkan. Yang tersisa hanyalah gema, yang entah milik siapa. Saat dentum reda, malam terasa asing, api padam. Tapi bekasnya masih menggantung dingin. Sunyi mencoba pulang, tapi jalannya dipenuhi arang. Ia pun berbalik, meninggalkan mereka bersama bising yang tak pernah pulang.